Selamat datang di Tilo, tempat berkumpulnya kucing paling unik, langka, dan menakjubkan di dunia. Dari yang mirip macan, serigala, sampai kucing dengan cerita yang bikin takjub, kalau kamu pecinta kucing sejati, channel ini dibuat khusus untuk kamu. Coba bayangin, di tengah hamparan sabana Afrika yang luas, ada sesosok atlet yang diciptakan untuk satu hal, dan cuma satu hal, kecepatan. Inilah kisah sang cita. Lihat angka ini, 120 km per jam. Ini bukan cuma angka di speedometer mobil. Bukan, ini adalah kecepatan puncak dari hewan darat tercepat di planet kita. Kekuatan alam yang hidup dan bernafas. Nah, di balik kecepatan yang gila ini, ternyata ada sebuah paradoks, sebuah kenyataan pahit yang jarang banget orang tahu. Buat nyerti cita, kita harus lihat dia sebagai mesin balap hidup. Setiap inci tubuhnya itu didesain dengan presisi cuma buat satu tujuan, jadi yang tercepat. Nama ilmiahnya Achinonyx jubatus. Dia ini beda banget dari singa atau macan. Evolusinya itu kayak sebuah pertaruhan besar. Dia mengorbankan kekuatan otot demi kecepatan murni. Benar-benar spesialis sejati. Anatominya itu luar biasa. Tulang belakangnya itu kayak pegas raksasa yang melontarkan tubuhnya ke depan. Kakinya super panjang, bisa melahap tanah dalam sekejap. Dan cakarnya itu gak bisa ditarik sepenuhnya. Jadi fungsinya mirip banget kayak paku di sepatu lari atlet. Bahkan garis hitam di bawah matanya itu bukan hiasan loh. Itu buat mengurangi silau matahari biar mangsanya tetap dalam fokus. Dan inilah puncaknya. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam cuma dalam hitungan detik. Serius deh, ini lebih cepat dari kebanyakan mobil sport paling canggih di dunia. Benar-benar mesin kecepatan yang sempurna. Tapi, disinilah ceritanya jadi berbalik arah. Di balik citra sang juara lari yang keren itu, ada kenyataan yang jauh lebih kelam. Hidup seekor citah itu isinya perjuangan tanpa henti. Inilah inti masalahnya. Aset terbesarnya, yaitu kecepatannya, justru jadi sumber kelemahan terbesarnya. Tubuhnya yang ringan dan ramping itu yang bikin dia bisa melesat, sekaligus bikin dia jadi rapuh banget. Dia sama sekali gak bisa berkelahi. Artinya apa? Artinya, setiap hari itu pertaruhan. Dia mungkin sukses berburu setelah mengerahkan seluruh tenaganya, tapi seekor singa atau segerombolan hiena bisa datang dan ngerebut makanannya gitu aja. Anak-anaknya juga sangat rentan. Ancaman kelaparan itu selalu ada, setiap saat. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ya, kecepatan emang memberinya keunggulan sesaat, tapi di alam liar yang keras ini, kekuatanlah yang jadi rajanya. Sekarang, kita bakal lihat pertaruhan itu di momen paling krusial dalam hidupnya, perburuan. Ini bukan sekedar cari makan biasa, ini adalah sebuah pertunjukan presisi dengan risiko yang super tinggi. Setiap langkahnya harus sempurna. Mulai dari mengendap-endap tanpa suara, lalu ledakan kecepatan yang dahsyat, sampai manuver terakhir yang super presisi, sebuah sapuan kaki buat menjatuhkan mangsa, diikuti gigitan cepat yang mematikan di leher, gak ada ruang buat kesalahan sedikit pun. Dan semua ini harus terjadi cuma dalam waktu 20-30 detik. Gila kan? Cuma segitu jendela waktunya. Seluruh energinya dipertaruhkan dalam sprint singkat yang mematikan ini. Kalau gagal, energi yang sangat berharga bakal hilang sia-sia. Dan bahkan, kalaupun dia berhasil, perjuangannya belum selesai. Setelah lari sekencang itu, tubuhnya benar-benar kelelahan. Suhunya naik drastis. Dia butuh waktu sampai setengah jam cuma buat napas normal lagi. Nah, di waktu-waktu krusial inilah dia jadi sangat rentan. Dan hasil buruannya jadi target empuk predator lain. Oke, sekarang kita bongkar sisi lain dari cita yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Ada banyak fakta tentang ikon kecepatan ini yang jarang banget orang tahu. Siap? Pertama, cita itu nggak bisa mengaum kayak singa. Suaranya malah lebih mirip kicauan burung. Aneh kan? Terus, keragaman genetik mereka itu rendah banget. Yang artinya seluruh spesies ini rentan banget sama penyakit. Dan dulu, mereka itu tersebar luas sampai ke Asia dan Timur Tengah loh. Tapi sekarang wilayahnya makin sempit. Dan ini bagian yang paling menyedihkan. Coba lihat grafik ini. Bandingin aja populasi mereka dulu sama sekarang. Penurunannya drastis dan tragis banget. Sang spesialis yang luar biasa ini pelan-pelan menghilang di depan mata kita. Status konservasinya sekarang terancam punah. Di atas semua kesulitan yang udah dihadapi di alam, sekarang ancaman terbesarnya justru datang dari kita, manusia. Habitatnya hilang, diubah jadi lahan pertanian, dan konflik dengan manusia jadi gak terhindarkan. Mesin kecepatan yang sempurna ini sekarang lagi berpacu dengan waktu, bukan untuk berburu,
tapi untuk bertahan hidup. Jadi, inilah pelajaran dari Cheetah. Dia adalah simbol kecepatan yang luar biasa, tapi juga pengingat yang sangat kuat bahwa di alam liar dan mungkin juga dalam hidup kita, menjadi yang tercepat ternyata nggak selalu berarti menjadi pemenangnya. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.